أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Insyaallah kita akan teruskan seri kajian kita berkaitan dengan Haqiqatul Hayat, bagian Haqiqatul Bala'id Dunya, muka surat 15. Hari ini kita pelajari ayat yang keempat. Betul? Surat 15. Kita akan pelajari ayat yang keempat. Surah Hud ayat 7. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'uthun min ba'dil maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Wa huwa alladhi, dan dialah Allah zat yang khalaqas samawati wal ard, telah menciptakan beberapa langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 ayam. Dalam 6 yaum. Wa kana, adalah, dan adalah, arshuhu, arasnya, alal ma, atas air, liyabluwakum, karena dia hendak menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Wala in qulta, dan jika engkau berkata, wahai Muhammad, maksudnya bertanya atau memberitahu, dan jika engkau berkata, yakni nak memberitahu kepada orang-orang kafir, innakum mab'uthun, wahai orang kafir, sesungguhnya kamu orang-orang yang akan dibangkitkan semula, dihidupkan semula selepas kematianmu kelak, min ba'dil maut, selepas mati. La yaqulanna, sungguh pasti akan berkatalah alladzina kafaru, orang-orang kafir, in hadza, tiadalah ini, yakni kehidupan selepas kematian, illa sihrun mubin,
melainkan ianya hanyalah sihir yang nyata. Karut marut. Karut marut. Pertama yang saya sampaikan, yakni apa alasan ayat ini diletakkan, disenaraikan di bawah tajuk bahwa dunia adalah darul bala. Apakah signifikannya? Ayat ini cerita tentang penciptaan alam semesta yang tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai bala, ujian. Dan ayat ini juga memberitahu bahwa kewujudan alam semesta ini ada penamatnya. Alam semesta ini tidak kekal abadi. Dia akan menemui ajalnya suatu saat. Dan apa yang akan berlaku bila alam semesta telah dibinasakan, dihancurkan, segala isinya, entah berapa lama kemudian, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari dalam ukuran ilmu Allah, manusia yang pernah dihidupkan di alam semesta ini dibangkitkan semula. Jika dihidupkannya kita di dunia sekarang ini untuk diuji, bala untuk diuji, dan ini telah kita terangkan panjang lebar, dunia yakni darul bala, bukan jaza. Pelbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita semasa di sini, tapi dari sekian banyak jenis ujian, hakikat ujian yang sebenar sebagaimana yang kita pelajari minggu lepas, yakni hurriyatul ikhtiyar, kebebasan memilih yang Allah berikan pada kita ketika kita berhadapan dengan taklif Allah. Itu hakikat ujian sebenar. Kebebasan memilih yang Allah berikan pada kita, sama ada kita bijak menggunakannya, memilihnya, atau sebaliknya ketika kita berhadapan dengan taklif Allah. Taklif itu perintah dan larangan. Allah suruh kita buat, dan Allah tidak paksa kita buat. Allah larang bagi kita larangan, dan Allah tidak paksa kita untuk meninggalkannya. Sebenarnya Allah suruh kita buat, dan Allah bagi pilihan. Kita boleh memilih untuk melakukannya, dan kita juga boleh diberi pilihan untuk meninggalkan. Hanya sahaja setiap pilihan yang kita pilih ada balasannya, dan Allah sudah beritahu. Demikian juga Allah bagi kita larangan, dan Allah tidak paksa. Hanya Allah ingatkan, bila kamu tinggalkan, ini balasannya. Bila kamu langgar, ini balasannya. Pilihan di tangan kita. Nah, pilihan itulah hakikatnya, hakikat ujian yang sebenar, paling berat. Sebab itu tempoh hari saya katakan, pengajaran terpenting
Jangan terlalu takut atau jangan terlalu khawatir, jangan terlalu berfikir tentang apa yang Allah nak timpakan pada kita. Bala yang Allah timpakan pada kita, musibah, sebab musibah suatu yang pasti. Bala dalam arti kata ujian suatu yang pasti. Apalagi Allah memberitahu pada kita dalam ayat yang telah kita pelajari pada sesi yang lepas, bala Allah di dunia ini ada dua, imma syar wa imma khair. Walaupun jika sekiranya kita disuruh memilih ujian yang mana, yang syar atau yang khair, kita lebih suka memilih mana, diuji sakit atau sehat? Diuji susah atau senang? Miskin atau kaya? Hilang jawatan atau dapat jawatan? Nah, di sini kesilapan besar kita. Atau lebih karena di sini bukti ketidakbijaksanaan kita. Saya tidak kata kesilapan, ketidakbijaksanaan kita. Seperti mana saya kata tadi, jangan terlalu berfikir tentang apa jenis ujian, bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, karena itu urusan Allah. Jangan campur tangan. Senang ke, susah ke, sakit ke, sehat ke, untung ke, rugi, dapat barang, hilang barang, itu urusan Allah. Yang patut kita fikir, yang patut kita risaukan, mampukah kita menggunakan hurriyatul ikhtiyar yang Allah berikan pada kita sesuai dengan kehendaknya? Mampukah kita bersabar bila Allah bagi kita sakit? Mampukah kita bersyukur bila Allah bagi kita sehat? Yang patut kita fikirkan itu tadi, mampukah kita bersabar? Mampukah kita bersyukur? Bukan sakitnya yang kita khawatirkan. Yang kita tak khawatirkan yakni ketidakmampuan kita bersabar bila diuji syar. Bukan kesenangan, ujian kesenangan yang kita inginkan, tapi kita wajib takut jika kita tidak mampu mensyukuri ketika Allah bagi ujian ini berlaku di dunia. Jadi kita diantar sini untuk ini, ujian. Sementara nanti apabila alam semesta telah dibinasakan dan kita tidak tahu berapa lama jarak masa, gap masa antara kebinasaan alam semesta, sementara kita menunggu untuk dihidupkan semula, Allah saya maha mengetahui. Mungkin yaumun, mungkin yaumani, mungkin satu ayyama, mungkin dalam ukuran Allah, ilmu Allah. Dibangkitkan kali kedua inilah bukan lagi untuk diuji, bukan lagi untuk ditimpakan musibah bala, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Bahasa mudah, untuk menerima keputusan, penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan di sini. Ini yang si kafir tidak percaya. Bila orang tidak mempercayai akan adanya hari kebangkitan, hari di mana kita akan dipertanggungjawabkan segala amalan kita untuk menerima penilaian, mereka melihat dunia ini bukan lagi balaun, tapi dunia adalah apa itu? Dunia tidak lagi dianggap bala sebagai ujian.
Mungkin dunia dianggap hidup di sini kini diam satu apa tu ya? Ya bukan, tidak dianggap sebagai ujian lah. Rugilah seseorang yang setiap harinya tidak merasa diuji oleh Allah. Rugilah seseorang bila pada suatu setiap harinya tidak merasa ia berada di bilik peperiksaan. Wah, kita masih berada di dalam bilik peperiksaan. Tak boleh tengok kanan, tak boleh tengok kiri, tak boleh senyum, tak boleh, namanya bilik peperiksaan. Tak boleh bising. Di bilik peperiksaan semua pelajar mesti melihat bertumpu pada soalan yang ada di depannya. Bahkan kalau sudah berjaya menjawabnya pun kena semak semula. Namanya muhasabah kalau dalam agama. Kalau sebagai pelajar, katalah dah habis jawapannya, suruh semak semula. Check and recheck. Recheck and recheck. Supaya dia yakin selagi masih ada waktu. Ya, saya sudah selesai jawab, tapi kan masih ada setengah jam. Takkan awak nak keluar? Kenapa tidak dimanfaatkan untuk ni? Kalau jawabannya sudah betul, ya ditulisannya lah, dicantikkan. Bezakan antara M dan N supaya nanti yang apa tu? Nanda itu tidak silap. Bezakanlah ini angka 4 ke 7. Tu dalam bisa dalam hidup kan masih ada waktu. Sekarang ya cek and recheck itu namanya muhasabatun nafas. Falyandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap diri itu melihat, memperhatikan ma qaddamat, apa yang dia telah lakukan li ghadin, sebagai bekalan hari itu. Dalam surah Asr disebutkan tu, wala tandur nafsun ma qaddamat li ghad. Itu namanya muhasabah, cukup atau belum ya, ini betul atau tidak ya. Bukan alah yang penting sudah jawab lepas, mana boleh. Selagi Allah masih beri waktu. Ini kesimpulan umum daripada ayat ini. Baik. Pertama sekali sebenarnya ayat ini ayat kauniyah. Ayat yang berkaitan dengan penciptaan. Sekaligus ini bermakna ayat ini yakni ayat yang bersifat saintifik. Jadi saya tidak tahu menjelaskannya karena saya bukan seorang saintis. Apa tidaknya Allah berfirman memberitahu bahawa Dia menciptakan langit dan bumi selama macam mana nak memahaminya? Ya, selama ini kita sebagai orang awam percaya sajalah 6 hari itu macam mana 6 harinya. Walaupun ada mungkin yang mengatakan 6 hari lah. Yahudi memahaminya Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari. Jadi Allah mulakan ciptaan pada hari Ahad. Ahad mula, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat siang. Hari Sabtu Allah penat, cuti. Itu fahaman Yahudi. Yahudi meyakini Allah menyiapkan alam semesta pada alam semesta yang selama 6 hari. Start hari Ahad, siap hari Jumaat, hari Sabtu cuti kerana penat.
Sehingga mereka namakan hari yang ketujuh sebagai hari Sabat. Bahasa mereka Sabat itu cuti, bahasa mereka. Sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab Subat. Kalau bahasa Arab Subatun, bahasa mereka Sabat. Jadi Sabtu. Dan jamaah pasti pernah mendapatkan cuti sabatikal. Cuti sabatikal. Sabatikal itu cuti. Kenapa kena ada cuti pula? Dan namanya Sabat, cuti ya. Jadi cuti sabatikal. Tapi peliknya lepas cuti sabatikal penat lagi. Itu yang pelik ya. Lama tak nampak pasal apa? Weh, penat lah. Penat bagaimana? Pergi cuti. Itu apa? Pelik tak? Penat, kemudian pergi bercuti, nak rehat, balik cuti, penat. Itulah manusia. Yang bahasanya bukan hanya bahasa saja, perbuatan dan sekaligus bahasanya membingungkan. Apa makna 6 hari? Wallahu a'lam. Ulama pun berbeza daripada dahulu hingga sekarang. Ini kaitannya dengan itulah proses penciptaan alam semesta. Walaupun ada pendapat yang relatif yang dikatakan al-aqrab ila sahih, yang paling dekat kepada yang benar, bukan yang paling benar, yang paling dekat kepada yang benar. Sittatu ayam itu mana 6 fasa. 6 fasa. Fasa pertama begini, kedua begini, tiga dan seterusnya. Sehingga ada, ini sekadar pendapat ya, wallahu alam, yang maha mengerti Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Salah satu di antara pendapat yang mengatakan Allah cipta bumi langit 6 hari itu, 6 fasa itu. Fasa pertama apa, kedua apa, sampai itu hingga 6 fasa. Ada isyarat di dalam Al-Quran, yakni dalam surah An-Nazi'at. Ini sekadar pendapat ya. Saya tidak menekankan menyuruh jamaah untuk meyakini ini pendapat, karena ini ayat kauniyah dan kita tidak tahu secara tepatnya. Tapi ada yang berpendapat ada isyarat, maklumat, clue daripada Al-Quran apa yang dimaksudkan 6 ayam itu. Di dalam surah An-Nazi'at, coba perhatikan surah yang ke-79. Mula ayat 27 ini sekadar pendapat. Dia kata ayat ini difahami makna 6 ayam itu. Ayat 27 Allah berfirman, a antum asyaddu khalqan amis sama. Apa artinya? Tolong terjemah sendiri. A antum asyaddu khalqan amis sama. Adakah kamu, adakah antum kamu asyaddu khalqan, yang lebih dahsyat penciptaannya, amis sama'u, atau langit. Allah tanya kita, wahai manusia, coba kamu renung, coba kamu fikirkan, mana yang lebih dahsyat, penciptaan kamu, aku menciptakan kamu, atau aku menciptakan langit? Manakahnya? Penciptaan langit atau penciptaan kita yang lebih dahsyat, lebih mengagumkan, lebih canggih, lebih kompleks, lebih mana agaknya lebih dahsyat? Langit atau kita? Atau kita ini mungkin kita anggap penciptaan yang tercanggih, agak-agak. Quran kata langit.
jauh lebih dahsyat. Dalam bahasa kita, penciptaan kita, Allah menciptakan kita dibanding Allah menciptakan langit, ya Allah menciptakan kita tu relatif sederhana lah. Kalau ini untuk ukuran kita ya, kalau untuk ukuran kemampuan kita, ya tak begitu canggih gitulah, belum begitu canggih. Langit lebih dahsyat, asyaddu. Tapi kita kena faham itu langit. Banaha, dia telah membinanya. Yaum yang pertama, yakni rafa'a samkaha fasawaha. Apa artinya? Dia meninggikan samkaha. Apa? Samka. Rafa'a samkaha. Dia telah meninggikan binaannya. Ha itu kepada langit. Ha itu nya itu langit. Samkun apa? Binaannya. Allah telah meninggikan binaannya, nya langit. Fasawaha, lalu dia telah menyempurnakannya. Ini fasa pertama, ditinggikannya. Bagaimana nanti ditinggikan? Saya tunjukkan ayat yang lain untuk memahaminya. Kemudian wa aqtasha lailaha. Yang kedua apa tu? Aqtasha lailaha. Dia Allah telah aqtasha lailaha, telah menutupkan lailaha akan malamnya. Nya apa ni? Nya ha pada langit. Ini kan cerita langit. Oh, ini namanya basic bahasa Arab memang O lah ni namanya. Itu masalahnya. Ini Arabic maknanya O ni. Bukan very poor. O. Very O, bukan very poor. Inilah ha ni cerita langit. Pertama, yakni ditinggikannya langit. Ini bahasa saya dahulu, bahasa kita dahulu, nanti saya jelaskan. Dan disempurnakannya. Lepas itu, langit masa itu, langit dipenuhi dengan nah, ayat tu, ayat kita baca ni, dengan gelap gulita. Gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun. Kemudian peringkat ketiga, wa akhraja duhaha, dan dia telah mengeluarkan duhaha, cahaya. Duha ni jangan difahami waktu duha sekarang, bukan. Waktu duha sekarang belum ada, bumi pun belum ada. Duha itu cahaya. Artinya mana yang lebih dahulu Allah cipta? Gelap ataupun cahaya? Gelap gulita, tidak ada apa-apa, cahaya. Baru diciptakan duhaha. Dah berapa tu? 3. Lepas itu wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi selepas itu. Ini hari yang ketiga, kalau istilah hari ini fasa ketiga. Dan bumi selepas itu dahaha, dia hamparkannya. Nya mana ni? Bumi. Langit sudah habis mah. Tengok Qurannya, pokoknya. Kata tadabur itu betul. Tadabur main hantam kromonya semua. Nah, tadabur makin hantam kromo.
wal ardon, dan Allah kata Dia ciptakan bumi ba'da dalik, selepas itu. Itu apa nih? Itu fasa pertama, kedua, ketiga, habis kan? Fasa yang keempat itu lah bumi. Begitu. Daha dia hamparkannya. Nya itu nya bumi. Setelah bumi terhampar, fasa kelima, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Apa dia? Dia Allah telah mengeluarkan minha, darinya. Apa nih? Bumi. Ma'aha, airnya. Wa mar'aha, tumbuh-tumbuhannya. Bumi sudah mengeluarkan air. Maknanya Allah sudah ciptakan air di bumi. Allah sudah ciptakan pelbagai tumbuh-tumbuhan di bumi. Dalam bahasa mudah, bumi sudah layak untuk dihuni. Karena keperluan hidup sudah tersedia. Bila ada air, bila sudah tumbuhan, ya mana oksigen sudah adalah. Bumi telah sempurna diciptakan. Sudah ada atmosferanya. Bumi sudah layak dihuni. Fasa yang ke-6, wal jibala arsaha. Apa itu? Kemudian Allah pun ciptakan gunung ganang. Arsaha. Apa nama arsa? Arsa yursi risa rosya rawasi, sebagai pasaknya. Lalu Allah menciptakan gunung, dan gunung Allah jadikan sebagai rosyah bagi bumi, pasak. Karena bumi ini dicipta Allah berlapis-lapis. Kan ada kan plate-plate bumi itu, plate bumi ini khasnya yang ini lapis bumi yang paling luar itu ada. Bayangkan benda yang berlapis-lapis, kemudian benda itu dipusingkan dengan kelajuan yang dahsyat. Bayangkan jika yang berlapis itu tidak ada pasaknya, tidak ada pengikatnya, tidak ada pakunya, apa yang berlaku? Macam gasing, kita buat gasing. Gasing itu terbuat dari lapisan-lapisan, bukan seketoi kayu macam tu. Buat gasing berlapis-lapis, dan kita tidak gam, kita tidak paku, kita tidak satukan. Apa yang berlaku bila kita pusingkan gasing? Berkecai. Nah, supaya bumi ini tidak berkecai, bumi ini menjadi stabil karena pusing, kena ada pasak. Yang jadi pasak yakni gunung. Jadi gunung itu sebagai stabilizer. Apa bahasa namanya? Stabilizer. Jadi sebagai penyetabil. Tanpa pasak, setiap saat akan gempa bumi. Jadi bumi sudah stabil jalannya, air pun sudah ada, tumbuh-tumbuhan pun sudah ada. Mana sudah sempurna, sesuai untuk dihuni oleh makhluk hidup. Allah kata mata'an lakum wali an'amikum. Semua itu adalah sebagai kesenangan bagi kamu, wali an'amikum, dan bagi binatang ternakan kamu. Binatang ternakan kamu itu pun kesenangan bagi kamu. Ayat ini difahami oleh setengah pendapat, inilah maksud sittatu ayam. Kan ada 6 tuh tadi. Coba bagi. Jadi ayam di sini, kalau ikut pendapat kedua ini, bukan merujuk pada hari yang kita kenal. Ahad ini adalah Muhammad cuma satu, tapi fasa. Fasa pertama tadi yakni langit di apa tadi? Tinggikan. Nah, ini perlu kita faham dahulu. Rafa'a mungkin kita maksudnya apa tadi? Rafa'a tadi maksudnya tinggikan. Kalau itu lawannya
Merendahkan. Saya bertanya, kalau itu apa maksud tinggi dan apa maksud rendah? Apa maksud tinggi, apa maksud rendah? Tinggi maknanya sebenarnya dalam bahasa agama atau bahasa Al-Qurani, tinggi di sini yakni memberi maksud menjauhkan, lawannya mendekatkan. Kalau rafa kita artikan meninggikan, lawannya merendahkan, dan ini relatif. Kalau jamaah kata tinggi, tinggi itu kita nilai dari mana? Mungkin dari bumi kan? Maka langit ditinggikan. Tinggi itu dari mana? Dari bumi. Bumi belum ada, macam mana boleh ditinggikan? Coba, kalau kita pahami langit ditinggikan, kemudian yang maksudnya bahwa apa? Kita kata ditinggikan dari bumi umpamanya. Kan bumi belum ada. Kalau bumi belum ada, macam mana kita boleh kata langit ditinggikan? Ditinggikan dari mana? Lawan dia direndahkan. Direndahkan ke mana? Oh, direndahkan ke bumi lah. Bumi belum ada. Jadi kalau begitu makna ditinggikan ini dijauhkan. Pada awal penciptaan, semua benda ini saling menjauh daripada tempat asalnya. Ini fasa pertama. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam surah Al-Anbiya. Ini hanya merupakan basic pemikiran ya. Jamaah boleh mengembangkan sendiri apa namanya? Asas berpikir ini. Lihat surah Al-Anbiya ayat 30. Nah, ini makna rafa'ah. Dahulu pernah saya jelaskan ini. Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru, tidakkah telah melihat orang-orang kafir itu? Tidakkah orang-orang kafir itu telah melihat annas samawati wal arda kanata ratqan? Apa dia? Tolong terjemahkan. Bahwasanya langit, berlangit dan bumi itu kanata ratqan. Pada asalnya dahulu kala mula lagi, yakni ratqan. Ratqan maknanya cantum jadi satu. Tidak ada benda langit, yang ada hanya di satu. Saiznya pun tidak terkira kecilnya sehingga tak nampak. Teori menyatakan jadi waktu itu hanya merupakan satu bentuk energi yang maha dahsyat. Jadi kalau diukur saiznya seberapa, sebesar apa namanya kacang soya ke, tidak ada. Lebih kecil lagi. Berupa cahaya, berupa energi ya. Fafataknahuma, lalu kami fatako itu nih. Nah, memisahkan ini maknanya makin jauh. Nah, inilah kemudian timbul teori Big Bang teori itu. Ibarat bom diletupkan. Bom itu kan kecil aja katalah. Bom itu kecil saja, kemudian diletupkan. Serpian-serpian bom itu makin mendekat atau makin jauh? Pasti makin. Nah, itu namanya fatako itu namanya rafa itu gitu. Itu asal muasal alam semesta diciptakan. Yang ada hanya kegelapan semata-mata. Baru kemudian diciptakan apa tadi? Cahaya. Jadi makin jauh rafa, makin jauh, bukan makin dekat. Karena ada energi yang menolaknya. Ibarat bom tadi itulah ada yang karena sangat dahsyat
Al-infijarul azim ni sangat dasar. Istilahnya al-infijarul azim, Big Bang. Big Bang tu infijarul azim dalam bahasa Arabnya. Sangat dasar. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Nah, seiring dengan bergeraknya sesuatu, kan sudah terkeluar, meta terpancar ke sana kemari. Jamaah sekalian, bila ada meta, maknanya ada energi. So itu bergerak. Bila bergerak, maknanya ada energi. Sesuatu yang bergerak pasti perlukan ruang. Betul? Pasti bukan ruang. Pergerakan yang menekan ruang itu pasti menimbulkan waktu. Sehingga keempat ini tercipta serentak. Saya ulangi. Apa yang berlaku sebelum ini, kata sesaat, 2 saat, jangankan 5 minit, sesaat atau 2 saat sebelum berlaku infijarul azim, sebelum berlaku Big Bang, sebelum berlaku ayat yang Allah sebutkan ini, wallahu a'lam. Kita tidak tahu, sains tidak bicarakan karena sains tidak ada kemampuan memahami perkara yang gaib. Jadi berlakulah Tuhan. Adalah meta sudah mulai tercipta, dan madya sudah tercipta. Kemudian Allah bagi dia energi, buktinya dia boleh bergerak. Bergerak pasti ada energi, ada tenaga yang menolak. Dan alam seperti sekarang masih diisi tenaga energi yang menolak itu. Saintis tidak boleh memahaminya, apa itu namanya, karena mereka bingung. Alam ini masih banyak dipenuhi dengan energi yang menolak itulah, sehingga antara satu benda dengan benda yang lain sentiasa saling berjauhan. Tapi tak tahu apa energi itu, karena mereka tidak tahu hingga hari ini. Mereka namakan sebagai dark energy. Kan saintis ini kalau bingung hanya 2 istilah yang digunakan. Kalau tidak dark, ya black. Senang aja. Bila ia memahami sesuatu masalah dan dia bingung, dia hanya ada 2 istilah. Sama ada dark atau black. Apa itu yang ada di sebalik lohong hitam ini? Tak tahu. Nah, lohong yang misteri, ya itu black hole lah. Punca jatuhnya kapal terbang belum diketahui, karena rahasianya tersimpan dalam black box, walaupun tidak black. Betul? Kenapa dia black box? Ya karena di situ rahasianya belum tahu. Kalau sudah dibuka, ya dikaji, ya bukan black lagi lah. Itu kebingungan saintis. Dan alam ini rupanya dipenuhi dengan dark energy dan juga dark matter, yang isi yang memenuhi alam semesta. Mereka kata matter, benda-benda yang ada di langit, bumi, matahari dan semua ini lah, Jupiter dan galaksi yang jumlahnya triliun, jika dikumpulkan di satu tempat, dilombok di satu tempat, diletakkan di ruang angkasa ini, hanya memenuhi 5% dari keluasan alam semesta. Anda bayangkan. Jadi ada matter, kemudian bergerak, kemudian ada energi. Bila pergerakan pasti perlukan ruang dan sekaligus perlukan waktu, sehingga empat ciptaan Allah ini tercipta serentak yang menjadi komposisi alam semesta. Alam semesta ini dicipta oleh Allah daripada 4 komposisi ini. Komposisinya ada 4. 1 metal, 2 energi, 3 ruang, space, 4 waktu. Ini asal muasalnya. Badan kita ada tak 4 ini dalam tubuh kita? Dalam kita ada metalnya? Ada. Mana metalnya? Itu kuku, kulit, daging, ini semua kan benda ini. Ada tak energi dia? Ada, darah itu lepang tu. Kita gerak ni kan ada energi ini. Mata ini semua energi. Ada tak kita perlukan ruang untuk hidup?
Wah, berkebun. Bahkan di taman itu makin mahal, satu kaki berapa. Kita perlukan ruang. Ada tak agaknya waktu ni mempengaruhi hidup kita? Ya, karena kita tak terlepas daripada empat ini. Empat pengaruh sangat besar. Kehidupan kita dipengaruhi empat sekaligus. Waktu mempengaruhi kita, tempat mempengaruhi kita. Orang yang tinggal di negara katakanlah di kutub dengan orang yang tinggal di negara tropik katakanlah khatulistiwa pasti berbeza keadaan tubuh badannya, pikirannya. Waktu juga berbeza, mempengaruhi kita. Percaya atau tidak, ambil gambar. Ambil gambar tahun 70 dengan ambil gambar semalam. Letak di sebelah. Betul kayak ni aku ni. Sebelah air ni. Hanya serupa ataupun sama. Gambar kita tahun 7 bulan dengan gambar kita semalam. Serupa atau sama? Betul kan? Betul. Nolak luar biasa. Dan akhirnya tadi menghafal satu persatu, terciptalah satu demi satu, memakan masa sangat lama. Apa yang berlaku selepas Anbiya ayat 30 tadi? Ayat Anbiya 30 tadi apa isinya? Cerita apa tadi? Awal penciptaan alam semesta kan? Yang istilah modernnya yang di Big Bang tadi kan? Wallahu alam setakat mana benarnya, tapi setakat ini itulah yang dipercaya sebagai kebenaran teori itu. Apa yang berlaku selepasnya hingga hari ini mungkin Adz-Dzariyat ayat 47. Adz-Dzariyat 47. Surah yang ke-51. Saya hanya ingin mengatakan begini. Bumi, langit dan isinya yang Allah jadikan sebagai ujian bagi kita, tempat Allah menguji kita. Bumi, langit dan isinya yang Allah jadikan sebagai tempat dan masa untuk Allah menguji kita. Buat ujian. Sebenarnya diceritakan oleh Allah bermula daripada tiada hingga tiada hanya dalam 3 ayat. Saya ulangi. Bumi, langit dan isinya yang Allah jadikan tempat untuk kita diuji, bermula dari tiada hingga tiada. Bagaimana asal usul mula lahir hingga nanti tiada, di Quran hanya disebutkan dalam 3 ayat saja. Ayat pertama tadi Anbiya. Ayat berapa tadi? 30. Ayat yang kedua Dzariyat 47. Apa ayatnya? Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Artinya was-samaa'a dan langit banainaha, kami yang membinanya. Allah kata kami sendiri yang melakukannya, membinanya, membangunnya. Bi'aidin, dengan tangan-tangan kami. Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah lamusi'un. Lam. Apa lam? Sungguh. Dan sesungguhnya kami sungguh musi'un. Musi'un. Luaskannya, melapangkannya. Sebab itu ruang di alam semesta bukan makin mengecut, tapi makin apa tu? Isa makin luas, makin ruang tu makin luas. Waktu pun makin bertambah. Benda-benda yang ada di alamnya pun makin saling menjauh. Kalau tadi dipanggil teori Big Bang, ini yang kedua ini, kalau bahasa sekarang
sedang mengalami apa ini? Expanding universe. Alam semesta ini makin berkembang. Dan ini terbukti. Satu benda langit, katalah benda langit A, benda langit B, jaraknya bukan makin mendekat tapi makin jauh. Benda langit A, benda langit B, galaksi A dengan galaksi B, tahun ini jaraknya tidak sama dengan jaraknya 1 juta tahun yang lalu, 10 juta tahun yang lalu, 1 bilion tahun yang lalu. 1 bilion tahun yang lalu jaraknya dekat, 20 bilion tahun yang lalu makin dekat. Sekarang maknanya makin mundur waktunya. Mereka asalnya jantung. Itu teori tadi. Nah, jadi asalnya satu makin jauh. Musik. Tadi ya 4, 7. Agak-agak sekarang masih berkembang atau sudah mulai mengecut? Agak-agak. Gamaknya agak-agak. Sekarang masih berkembang atau sudah mulai mengecut? Ya? Berkembang. Sekarang nih masih makin melimpah atau sudah mulai jauh. Jadi dikasih begini ya. Saya ringkaskan saja. Ini dipanggil Aqwaru Khalqil Kaun. Satu tadi yakni Al-Infijarul Azim. Al-Infijarul Azim. Yang kedua ini namanya Ittisa'ul Kaun. Ini apa tadi? Ambiyah berapa tadi? Ini Ad-Dariyat 40. Yang ketiga Tayyul Kaun. Lihat Al-Anbiya lagi sekali. Saya sebenarnya hanya nak bagi tahu gini. Kan yang kita pelajari selama ini ad-dunya darul bala wal fana. Itu kan yang tajuknya. Ad-dunya darul bala wal fana. Dunia ini tempat ujian dan fana. Akan binasa. Bukan lama. Akan mulai ajalnya. Wal akhiratu darul jaza wal baqa. Nah, sementara hari akhirat itu adalah tempat balasan dan kekal. Nah, Allah menyediakan dunia dan isinya tempat untuk kita diuji ini. Masya Allah, bukan asal jadi. Sangat dahsyat Allah menyediakan tempat untuk kita diuji. Sangat-sangat luar biasa. Walaupun masa ujian yang perlu kita jalani hanya beberapa tahun. Hanya beberapa tahun. Ya, kan bergantung umur kita. Hanya yang 30 tahun dah selesai menjawab. Selesai tak selesai itu cerita lain lah. Ada bagi 50 tahun siap jawab. Ada yang 100 tahun belum juga habis jawab lagi. Yang pentingnya bukan 100 tahun atau 50 tahun dah boleh jawab dengan betul atau tidak. Tapi tempat ujian masih juga ada. Karena kan ada lagi yang akan diuji.
tahukah kita dunia yang Allah ciptakan kepada kita, buat kita diuji, walaupun masa ujiannya hanya beberapa tahun, Allah menyediakan tempat itu bilion tahun, menyediakan tempatnya itu berbilion tahun, diberinya kemudahan dengan pelbagai macam, dan berbilion tahun itu disimpulkan oleh Al-Quran hanya dalam 3 ayat ini. Sekarang coba lihat ayat terakhir. Ayat pertama tadi Al-Infijarul Azim. Kalau teori modern dipanggil Big Bang Theory. Yang kedua Ittisaul Kaun, Adaliyah tadi, dipanggil Expanding Universe. Yang ketiga Tayyul Kaun, Abiyat 104, dipanggil, kalau tadi ada Big Bang, ini ada Big Crunch. Teori yang ketiga ini Big Crunch. Lihat Ad-Dariyat Al-Anbiya 104. Yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutubi. Apa artinya? Pada hari, pada waktu, pada ketika, pada masa kami akan menggulung langit, melipat langit. Tadi dalam ayat yang ke-47 surah Ad-Dariyat, langit oleh Allah sudah begitu. Kalau begitu, ada tiba masanya langit sudah tidak boleh lagi dikembangkan. Tidak boleh lagi dikembangkan. Berhenti. Maka akan bertukar menjadi natwi. Kami akan gulung, kami akan lipat langit kata yisijil kutub. Apa itu? Seperti lipatan sijil kutub. Kertas. Ya, macam scroll ketika jamaah dahulu menerima ijazah PhD itulah. Kan semua PhD kan ya, PhD. Kau terima. Sudah terima aja, ya dinobatkan menjadi golongan elit cendekiawan. Apa tandanya? Dialihkan dia punya tongce dia. Apa tongce dia kan? Tongce daripada diri dialih depan, asah jadi cendekiawan. Kan terima scroll tu digulung. Kama badakna awala khalqin. Tengok bahasa dia. Sebagaimana kami telah memulakan. Bada' itu memulakan. Sebagaimana kami telah memulakan awal khalqin, penciptaan awal yang pertama. Bagaimana Allah menciptakan awal penciptaan langit? Bagaimana tadi? Anbiya tadi kan? Asalnya tak tahu apa, karena saiznya tidak diketahui, sangat-sangat bahkan mungkin tidak ada. Tahu-tahu sudah dengan letupan yang sangat dasar. Kemudian dipisahkan. Jadi Allah kata, sebagaimana kami telah memulakan awal penciptaan, nu'idu, kami kembalikannya. Jadi kalau kita katalah punya kamera yang maha dahsyat lah, kamera yang sangat canggih yang boleh mengambil gambar, katalah 3.000 keping gambar setiap saatnya, katakanlah. Tengok gambar bom nak diletupkan, pasang on kan kamera, dan boleh mengambil gambar sebanyak 3.000 keping gambar setiap saatnya. Lalu itu meletupkan bom diri, kan serpiannya makin jauh ya. Oh gitu. Selepas itu rakaman yang kita buat tentang letupan bom tadi, kita pasang semula, tapi kita perlahankan. Slow lah, jangan kalau slow nanti tak nampak gitu. Slow motion akhirnya kan nampak. Kan nampak serpian makin menjauh. Setelah habis jauh, kemudian kita rewind dan slow motion juga. Salahnya kita punya kamera yang canggih. Jadi kalau ada kamera yang sangat dahsyat boleh merekam 3 peristiwa ini,
alam dan isinya suatu saat akan dikembalikan oleh Allah sebagaimana awala khalqin. Awalnya macam mana? Alam tadi Rakkun, betul? Kan tadi Allah kata asalnya Rakkun, tidak ada dua, tidak ada semuanya jadi satu, melekat jadi satu. Tak tahu apa bentuknya. Sekarang sudah menjadi pelbagai direksi yang luar biasa cantiknya. Dan itu bakal masa yang sangat lama. Konon hingga hari inilah yang maklumat terbaru bermula pada Big Bang hingga hari ini sudah 13,7 bilion tahun yang lalu. Kalau dikira menggunakan tahun lah, Big Bang itu berlaku yakni 13,7 bilion tahun yang lalu. Dan sekarang agak-agak kita sudah masuk ayat yang ketiga atau masih yang kedua? Gamaknya sekarang. Yang pertama sudah lepas. Agak-agak. Yang kedua atau yang ketiga? Masih yang kedua. Masih berkembang, Tapi ingat, berkembang itu pasti ada limit dia. Sebab Allah kata ayat yang ketiga ini, bila tiba masanya akan maknanya belum tiba lah, masih berkembang. Tapi suatu saat pasti akan berhenti, karena selagi masih ada tenaga yang menolaknya. Ketika tenaga yang menolak, yang mereka kata karena tak tahu namanya, di dark energy, masih dominan dalam alam semesta, langit akan terus berkembang. Ibarat kita baling batu, ibarat kita lastik pakai batu, kan batu itu akan melenting, meluncur, marah pula, meluncur kan? Kenapa? Karena ada energi yang menolaknya. Itu yang dark energy kata mereka. Tapi bila dark energy yang menolaknya telah kehabisan, batu kerikil tadi akan jatuh kan? Itu kalau kita menolak. Tapi alam semesta tidak akan runtuh, karena alam semesta ada dua energi yang berlawanan. Satu energi menolak, satu energi menarik. Yang menarik mereka tahu istilahnya, gravity. Yang menolak mereka tak tahu namanya, dipanggil dark energy. Suatu saat alam semesta diambil alih pentadbirannya oleh gravity. Jadi daripada menjauh, akhirnya sekarang gravity belum lebih kuat daripada yang menolak. Tapi mesti ada. Bayangkan kalau alam hanya ada tenaga yang menolak, apa yang berlaku? Ia akan berkembang yang tidak ada limitnya. Atau alam hanya ada satu energi, mungkin ada yang menarik, tak ada menolak, infijarul azim tidak berlaku. Dan ini sangat seimbang. Seberapa kuat yang menolak, seberapa kuat yang menarik. Bila daya menolak akan kehabisan dan diambil alih oleh daya menarik, itu sangat-sangat seimbang. Allah berfirman dalam Al-Quran, was-samaa'a rafa'aha, dalam surah Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha, dan langit itu Allah rafa'a, Allah jauhkan tinggi-tinggi, wa wada'al mizan, apa dia? Dan Allah letakkan mizan. Jadi antara kekuatan yang menolak dengan yang menarik mesti seimbang. Kalau yang menolak, kata sekarang ini yang menolak lebih kuat, sebab itu masih suatu saat akan kehabisan, diambil alih oleh. Bayangkan kalau tidak seimbang, alam tidak jadi alam, akan runtuh begitu saja. Artinya Allah menciptakan alam semesta ini tempat di mana manusia diuji. Walaupun masa ujiannya hanya beberapa tahun, Allah menciptakannya dengan sangat luar biasa canggihnya, luar biasa lamanya. Pertanyaannya, bila orang menjalankan tempat dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kecanggihan ilmu yang luar biasa, agar tempat itu untuk apa? Untuk pura-pura atau apa? Kalau orang buat pembangunan lah, tempat yang sangat canggih, super canggih, agar tempat itu digunakan untuk apa nanti? Untuk aktiviti
minum kopi petang-petang ke sambil makan ubi atau apa? Pasti untuk perkara-perkara yang maha penting. Ya, hanya orang tak betul aja buat bangunan secanggih-canggih, lalu tanya untuk apa tuh? Lah saja untuk kandang ayam gitu. Anda bayangkan orang buat bangunan dengan apa namanya ini, foundation yang sangat kokoh dengan jentera-jentera berat, teknologi terkini digunakannya sangat canggih itu. Anda terbayang, apa terfikir, oh itu apa buat kandang ayam tuh? Tak mungkin kan? Pasti tempat yang canggih itu disediakan untuk perkara yang sangat-sangat penting. Bumi dan isinya disediakan begitu canggih, hebat, luar biasa. Maka masa yang lama 6 fasa oleh Allah jadikan sebagai tempat untuk kita menjawab soalan ujian. Walaupun masa yang bertukar sebenarnya tidak lama, hanya beberapa dekade saja. Ya bergantung umur kita. Kita habis sampai saya jawab, ada kawan baru masuk. Jawab lagi, ada yang baru datang tak sempat jawab terus pergi. Ada. Itu untung tuh. Baru masuk bilik darjah, soalan belum diberi sudah keluar. Untung tuh. Karena anak yang meninggal sebelum itu untung sungguh. Masuk bilik pemeriksaan belum dibagi soalan sudah keluar. Itu masuk surga tuh. Ada yang kadang berpikirnya pelik. Saya tak nak keluar, saya nak jawab aja. Nah, itu orang yang minta panjang umur. Minta panjang umur, mana minta, ya Allah tolong bagi lama aku jawab. Tak nak keluar. Jadi dulunya saya diuji. Jadi mintanya jangan panjang umur. Mau ke apa pelajar SPM? Masanya jangan 3 jam lah cikgu. Kalau boleh 3 bulan di bilik bocah 3 bulan. Mintalah supaya boleh jawab dalam masa yang telah diperuntukkan. Sebab yang bertuah bukan yang lama dalam bilik pemeriksaan. Yang bertuah yang boleh menjawab dalam masa yang ditetapkan. Alhamdulillah kalau masa diperkirakan 3 jam setengah, betul 3 jam setengah, semua soalan dijawab dengan tepat. Wah, itu beruntung luar biasa. Lebih beruntung masa yang ditekan katalah 3 jam setengah, baru 2 jam sudah selesai semua soalan dijawab dan betul. Agak-agak lah orang ini kalau disuruh keluar, diizinkan keluar, mau keluar atau tidak. Baru 2 jam soalan sudah terjawab, semuanya betul. Cikgu kata jawaban kamu semua 100, markah kamu 100%. Nanti kamu keluar dapat super A++++. Nah, sekarang kamu nak duduk di sini, tapi kena diam karena masih ada 1 jam setengah, atau kamu boleh keluar dan enjoy. Hanya pilih mana budak tadi? Keluar. Walaupun masih ada peruntukan masa 1 jam setengah. Apa maksudnya? Katalah orang diberi peruntukan oleh Allah umurnya berapa? 80 tahun. Untuk jawab soalan. Mesti betul sebelum jumpa Allah. Umur baru 40 tahun. Katalah baru 40 tahun. Orang ini sudah sangat dekat dengan Allah. Saya tunjukkan nanti ayatnya. Ketika umur 40 tahun, dia semuanya sudah, semua soalan Allah sudah terjawab dengan betul. Dan Allah kata, jika kamu serahkan jawabanmu kepada aku sekarang, aku terima. Kamu nak habiskan yang masih berapa dia? 40 kan? Kamu nak habiskan peruntukan 40 tahun atau kamu jumpa aku sekarang? Agak orang itu pilih mana? Baik hambaku, kamu nak jumpa aku sekarang, terus aku terima di surga, atau kamu nak habiskan peruntukan umur yang aku berikan masih 40 tahun? 40 tahun kamu boleh macam-macam, boleh makan-makan, boleh jalan-jalan. Lagi pula kamu masih ada 10 tiket yang belum kamu gunakan. Agak pilih mana tu? Nah, pasti dia tak nak habiskan 40 tahun lagi. Percayalah. Selain itu para nabi ketika meninggal,
Setiap Nabi Rasul itu semasa tiba ajalnya diberi pilihan oleh Allah, nak meninggal saat itu atau nak panjangkan lagi. Wahai Nabi, umurmu dah habis sekarang, kamu nak jumpa aku sekarang atau nak tambah lagi 5 tahun atau 3 tahun? Tapi kalau kamu meninggal sekarang, aku terima kamu 100%. Kamu telah berjanji di hamba. Nabi diberi pilihan, setiap Nabi. Tapi tak seorang pun Nabi yang memilih di wah, kok ditambah. Saya jika mati saya itu diterima oleh Allah. Agak-agaklah kalau orang seperti kita diberi pilihan, pilih mana? Nah, ini yang diberi pilihan hanya para nabi ya. Akhirnya kalau uang seperti kita diberi pilihan, malakul maut, assalamualaikum, kami malakul maut, Allah suruh kami nak cabut nyawa kamu sekarang, kamu mesti mati. Kamu nak meninggal sekarang ke atau nak tangguh? No tamu. Kalau kamu nak tangguh berapa lagi? Berapa tahun lagi? Kata, oh 5 tahun lagi. Oke, 5 tahun bagi lulus. Minta 5 tahun bagi lulus 5 tahun. 5 tahun melaku lo datang lagi. Ini dah 5 tahun. Kamu nak sekarang ke nak lanjut lagi? Agak minta tambah lagi atau tidak? Kalau asyik minta tambah, ayo, cicit nak tinggal di mana? Ya tak ada kawan lah kita. Nak kawan dengan siapa? Kalau kata sampai 40 tahun masih juga di situ. Saya tak ada kawan. Siapa yang mau berkawan dengan kita ya? Kalau sampai umur 400 tahun, tak ada. Cicit piur pun mungkin orang ni siapa sih duduk rumah kita. Dah bila kita berborak tak ada berborak sebab tajuknya ni. Sekarang kita borak dengan anak pun tajuk dah lain. Ya. Ini nak tunggu 400. Inilah saya nak bagi satu contoh. Ya. Allah bagi tempat untuk kita diuji, menjawab soalan luar biasa canggihnya. Dan kita tidak tahu berapa umur dunia ini. Hanya sekarang ini diandaikan bumi dan isinya ini umurnya 13,7 bilion tahun. Belum lama. Tapi sekarang masih berkembang. Suatu saat tiba masanya untuk di toil untuk di kalau allowed kepada Big Bang, Big Crunch. Nah, adakah masanya sama? Kalau Allah mengembangkan kata 15 bilion tahun, adakah nanti melipatnya pun 15 bilion tahun? Wallahu a'lam. Tapi apalah artinya 30-40 bilion tahun umur dunia berbanding kekal di akhirat? Berapa persen kayaknya? 50 bilion tahun berbanding kekal berapa persen? Berapa peratus? Kosong. Apa saja sebesar apapun nilai sebuah angka dibandingkan dengan kosong, kosong bukan infinity. Jawabannya kosong. Kalau 50 bilion pun tak ada artinya berbanding akhirat, lalu berapa nilai 70 tahun? Jadi Allah Akbar. Jadi kalau orang pikir di dunia bukan ujian untuk berleka-leka, ya tertipulah dia. Tengok ya, mulai daripada tiada, kemudian menjadi ada, tercipta seperti sekarang ini. Kita duduk di bumi seperti ini, jarak bumi dengan matahari sekian, bumi seperti ini sangat cantik, indah, seindah-indahnya alam semesta ini, yang berisikan triliun galaksi, yang suatu saat akan tiba ajalnya untuk Allah melipat semula, mengembalikan semula seperti keadaan sedia kala, daripada tiada menjadi ada, kemudian tiada balik, hanya dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Islam mengajar kita bukan setakat itu.
Islam pasti kita akan tanya, selepas kita bumi sudah tidak ada ya Allah, langit tidak ada, lalu apa yang kan gitu kan? Nah itulah Islami jawaban. Nanti kami akan bangkitkan kamu semula untuk kamu melihat hasil jawaban ujianmu. Bila tuh dahulu aku bagi 70 tahun itu jalan. Dan apa lagi? Ya untuk menerima balasan lah. Balasannya apa ya Allah? Di sana hanya ada 2. Kalau bukan surga ya. Oh iya. Tak ada yang lain? Tidak ada. Berapa lama ya Allah di sana? Diuji hanya beberapa saat. Bila betul menjawabnya, kekal abadi dalam surga. Diuji beberapa saat, jika salah jawabannya, kekal dalam. Inilah sebenarnya hakikat hidup. Susahnya itu semasa di sini. Malahnya orang kafir diberitahu perkara ini, dia kata, hah, itu sihir yang nyata. Kalau orang mati hidup semula itu pasti sihir lah tuh. Pasti sihir. Ya hidup hanya di sini. Mati di sini, hidup di sini, dan tidak akan lagi dibangkitkan. Nanti insyaallah saya jelaskan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi hujah, yang menjadi dalil bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Al-Quran menggunakan pelbagai dalil, menggunakan pelbagai pendekatan. Ada dalil yang bersifat filosofis, ada dalil Quran yang bersifat historical, ada yang bersifat katalah apa ya itu lagi, scientific, ada yang bersifat sebab Al-Quran ini betul ini dalil nakli, tapi isinya itu akli. Dalil Al-Quran itu nakli mana datang daripada Allah kan, tapi isi kandungannya yakni akli, merangsang kepada kita supaya menggunakan akal. Apalagi orang kafir, kan orang kafir tidak percaya pada yang gaib. Bila mereka tidak percaya pada yang gaib, hari kiamat itu perkara yang gaib. Orang yang tidak percaya pada yang gaib, macam mana nak meyakinkan dia tentang kewujudannya? Maka Quran menggunakan pendekatan akliyah. Mereka suruh pikir. Dan pendekatannya macam-macam. Ada yang menggunakan pendekatan historis, sejarah, filosofis. Filosofis is falsafah, filosofi. Dan ada banyak dalam surah Yasin, ada di situ. Dalam surah Yasin khasnya yang saya ini semua hafal adalah dengan bahasa mudahnya. Di dalam Al-Quran banyak dalil, banyak ayat-ayat yang menjadi dalil tentang kepastian adanya hari akhirat. Jadi hari akhirat suatu yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Macam mana nak meyakinkan orang yang tak yakin? Quran mempunyai cara sendiri untuk meyakinkan mereka. Quran dari nakli itu betul, tapi isinya akli. Kita suruh gitulah maksudnya, sehingga orang akan oh iya. Sehingga ialah kalau orang tu punya akal waras lah. Ya kalau punya akal waras, akal sehat, macam mana orang kalau tak percaya mana dia kalau tidak percaya mana dia menafikan dirinya sendiri. Gitu ya. Orang boleh saja menafikan fikiran cara berfikir orang lain. Tapi kalau orang, mungkinkah orang dapat menafikan yang dia fikir sendiri? Itu tidak mungkin. Itu orang paling dungu. Kalau orang tak percaya pada orang lain itu biasa. Tapi kalau seorang tidak percaya pada diri sendiri, hati nuraninya, itu orang paling dungu ya. Dungu ni apa? Dungu. Dungu.
Wa ma adraka madu. Ad-du'u mal-du'u. Wa ma adraka mad-du'u. Du ni bodoh. Bodoh campur apa? Kan sehat jalan. Pengap. Macam orang Down syndrome kan dungu ni. Ya orang yang akalnya tak jalan je lah. Yang otaknya tak jalan tu dungu lah. Bodoh tu tak tahu. Ahmak dalam bahasa Arabnya sebenarnya ahmaku. Nak sebut ahmaku nanti jamaah malah tanya. Jadi saya terjemahkan dungu terus saja. Bukan jahil. Kan ada istilah jahil, ada istilah safih yang sufaha, ada ahmak itu cuma dungu bahasa Melayunya. Tak tahu apa. Jadi ada akal tapi cara begini pelik kan dungu. Ya tidak. Ya pasti sesalah. Itu jadi itu saya ulangi. Kalau Allah menciptakan alam dan isinya dengan sangat canggih, sangat mengagumkan, sangat luar biasa, dan alam dicipta tujuan Allah yakni untuk dijadikan tempat dan masa bagi kita menjawab soalan ujian Allah itu, yang masanya Allah berikan pun hanya beberapa tahun. Maknanya ujian itu sangat-sangat penting. Tempatnya pun begitu grand. Kan kita tahu tengok orang sanggup belanjakan jutaan ringgit untuk buat litar, lomba, untuk buat bangunan yang enggak pastilah itu nanti akan digunakan untuk program acara-acara yang pasti bukanlah buat bangunan berbilion. Rupanya ini nanti untuk menyediakan pertandingan gasing. Ya, pelawak lah. Esoknya pertandingan congkak. Kalau sedahsyat itu pasti untuk acara yang hebat. Ini buat kendaraan tercanggih. Itu nanti kita akan dipanggil dungu. Sanggup bekerja mati-matian sehingga dapat membeli sebuah Ferrari terkini. Ditanya, Pak, halal untuk memudahkan bila beli putu mayam senang, masalah cukup. Ada ke beli Ferrari dikata untuk memudahkan bila nak putu mayam cepat. Itu apa ya? Dulu tu macam tu lah. Berfikir dulu tu macam tu maksud saya. Ahmad macam tu. Tidak, maksud saya akal saya tak boleh menerima kan. Walaupun itu duit dia juga. Sanggup oleh situ rupanya ditanya untuk apa ni kan sudah nak. Yalah, pasal saya suka lah beli putu mayam tu. Jadi kalau pakai proton lambat aku lebih lagi. Kan tak masuk di akal tu. Takkan Allah menciptakan alam begitu canggih hanya untuk begitulah maksud saya begitu. Jadi jangan digunakan dunia ini hanya untuk itu mana tidak tidak menghormati sama sekali lah dengan hanya untuk untuk tujuan yang luar biasa dahsyatnya. Salah nanti saya tambahkan penjelasannya. Mudah diberkati. Sallallahu alaihi wasallam. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.